Saudara Soekarno, Hatta, Teraziman, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dengan cara apa? Jepang akan memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia. Dengan cara memproklamirkan kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju. Karena PPKI adalah badan yang menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tetapi kita harus tetap menyegerakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bung. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan paling cepat tanggal 24 Agustus 1945. Akan kami pikirkan lagi permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baiklah, kalau begitu kami harus undur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Silakan. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio BBC London, tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir bergegas menemui para pemuda lainnya untuk memberitahukan hal tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus manfaatkan momen ini. Betul. Tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, Bung. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Bung? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada ikut campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Jika perlu apa, kita harus bicara baik-baik dulu dengan beliau, Bung. Betul, kekerasan bukan cara yang tepat. Baiknya, setelah Bung Karno pulang dari darat, kita segera menemuinya. Betul. Silakan masuk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah dan kami minta Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak ingin jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan atas pemerintahan Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Selamat malam, Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda kemari? Sekarang, Bung, sekarang. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kita siap mempertaruhkan jiwa kami.
Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran pada esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menghampiri Wikaya. Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga. Jangan tunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang sekarang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan negeri kita. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan merasa bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa enggak saudara sendiri yang memproklamasikan kemerdekaan? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan itu? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak akan cukup untuk melawan kekuatan yang lebih besar. Dan kesiapan tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak. Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang dan sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita bisa tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang, saya mohon waktu sejenak untuk merunding, karena saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Soekarno-Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwakusuma Sumantri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingan kepada golongan muda. Usul dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima karena kurang perhitungan dan takutnya memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, kalau masih Anda mempertahankan pendapat kalian, kami mohon undur diri. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh tidak kepuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 24.00 golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Ranges Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruhi oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibaca tanpa terpengaruh Jepang. Pada pukul 04.00 tanggal 16 Agustus 1945 dibawa ke Ranges Dengklok. Hairul Saleh Sudansosinggi yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Kenapa Anda tetap bersikeras Bung Karno kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Tapi kami para golongan muda dan tentara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan teks proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Sudansosinggi akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok, dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Revolusi berada di tangan kita sekarang, dan kami memerintahkan Bung Karno. Kalau Bung Karno tidak memulai revolusi malam ini juga, lalu apa? Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan pekerjaan ini akan dijalankan tanggal 17. Mengapa harus tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menjelaskan mengapa tanggal 17 memberiku harapan lebih. Pertama-tama, kita berada dalam bulan suci Ramadan, di mana kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok adalah hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci.
Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Sementara itu, di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesempatan itu, Yusuf Kuto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Sumarjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat Kodanco Sobeno bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sampai di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda di ruang makan. Rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya, sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Pada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Soekarno ternyata disetujui oleh seluruh peserta. Tolong ketikan Sayuti. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta mendatangani naskah tersebut. Bagaimana Pak? Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, berterima kasihlah kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi oleh lagu Kemerdekaan Indonesia karya Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera, lantas bagaimana? Oh iya, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang Ibu punya hanya merah dan putih, apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah yang sederhana. Yang penting kita sudah menyiapkannya. Baiklah Pak, Ibu punya ide, kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera Sangsaka dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka merah putih. Ya sudah, Bapak bersiap saja sana. Susun pidato yang akan Bapak. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini
untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Ini tampaknya kita saja menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia di seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu ia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka! Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Bendera dinaikkan perlahan-lahan tanpa ada yang memimpin pada hadirin yang spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat